Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala fil ardi khalifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. La ilaha illallah la mawjuda illallah. La ilaha illallah la ma'buda illallah. La ilaha illallah la matluba illallah. La ilaha illallah la maqsuda illallah. La ilaha illallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala aidan yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang Maha Luhur, yang Maha Sabur, yang Maha Pengatur, yang menjadi penguasa dari barat sampai ke timur. Salawat dan salam tentu hanya kepada Rasul, orang yang sangat masyhur, pribadi yang sangat jujur, yang selalu pandai bersyukur, yang tak pernah kufur apalagi takabur. Seorang nabi yang suci yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur habibana wa nabiyana wa rasulana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang mengharapkan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, anak-anakku, murid, siswa dan siswi SD Amalia dimanapun berada, yang solih dan solihah. Waktu terus berputar bagaikan ban mobil angkot menggulai masa, mengukir waktu, menggusur zaman. Hari berganti hari tanpa permisi, meninggalkan memori dan misteri. Minggu berlalu tanpa malu-malu, mengukir nasib tak menentu. Bulan berjalan perlahan, meninggalkan harapan dan hayalan. Yang tak terasa alhamdulillah saat ini kita telah menginjak kembali pada bulan yang sangat mulia, pada bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Yang dimana bulan ini yuk kita jadikan sebagai momentum. Momentum buat apa? Momentum untuk senantiasa kita meningkatkan amal dan senantiasa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dengan problematika saat ini, kita harus meningkatkan imun. Tetapi jangan sampai lupa kita harus jadikan momentum ini sebagai meningkatkan iman juga. Di rumah harus senantiasa rajin beribadah, rajin tadarus, membantu orang tua. Jangan banyak tidur, tetapi kita gunakan untuk senantiasa beribadah, meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak, sekarang kita jadikan di rumah sebagai tempat pembelajaran yang efektif untuk diri kita. Kira-kira apakah yang kita bisa laksanakan di rumah? Jangan mentang-mentang ketika kita di rumah, kita akan lalai tentang pentingnya ilmu. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini Pak Yusuf akan menjelaskan bagaimana sih pentingnya ilmu itu. Ada sebuah hadis Nabi mengatakan, Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Bahwasanya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Thalabul ilmi, alif lam dalam lafaz al ilmi ini termasuk alif lam ma'rifat, yang dimana alif lam ma'rifat ini dikhususkan untuk apa? Dikhususkan untuk ilmu agama. Maka dari itu yuk kita pelajari ilmu yang Allah wajibkan, di samping ilmu-ilmu lain yang kita pelajari, tetapi yang paling penting kita harus senantiasa belajar akan ilmu agama. Bila kita ibaratkan lautan menjadi sebuah tinta,
dan pohon-pohon menjadi sebuah pena untuk menuliskan akan ilmunya Allah, maka itu tidak akan cukup. Kenapa demikian? Karena saking sekali luasnya ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, di antara pentingnya mencari ilmu, yaitu ada keutamaan mencari ilmu, keutamaan orang yang berilmu. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Bahwasanya Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Coba kita mau nggak ditinggikan derajatnya oleh Allah? Kalau kita mau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dari sekarang yuk kita persiapkan untuk senantiasa mencari ilmu. Yang kedua apa? Yang kedua, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin mendapatkan dunia, maka bisa dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan akhirat, maka bisa dengan ilmu. Dan barang siapa yang ingin kedua-duanya, dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat, maka bisa dengan ilmu. Itulah diantara keutamaan orang yang berilmu. Lalu yang ketiga, di sini ada tujuan menuntut ilmu. Yang pertama diantara tujuan menuntut ilmu, yaitu adalah mengangkatkan kebodohan selaku kita sebagai manusia. Orang yang banyak ilmunya, maka akan banyak pengetahuannya. Begitupun orang yang sedikit ilmunya, maka akan sedikit pengetahuan. Kita tinggal pilih, mau jadi orang yang banyak ilmunya atau mau jadi orang yang sedikit ilmunya. Kalau jadi orang yang banyak ilmunya, maka kita jadi orang yang pintar, luas akan pengetahuan. Tetapi jika kita menjadi orang yang sedikit ilmunya, maka apa? Maka akan banyak tertipu oleh orang. Seperti itu ya. Baik. Di antara tujuan menuntut ilmu yang selanjutnya, yaitu kita tujuankan untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia ini banyak sekali agama, di dunia ini banyak sekali pemahaman. Tapi mengapa? Tapi agama yang paling mulia di dunia ini adalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling mulia adalah agama Islam. Selanjutnya di antara tujuan menuntut ilmu, yaitu kita bisa beramal dengan ilmu. Kenapa harus demikian? Karena kalau kita beramal tetapi tidak dengan ilmunya, bisa jadi itu amalnya sia-sia. Ketika kita mau beramal, kita mau beribadah, tahu ilmunya, jadi pahala. Ada sebuah cerita. Ada 4 anak kecil masuk ke dalam mushola. Mereka itu mau sholat, tapi mereka dangkal pengetahuan tentang ilmu agamanya. Ada si Udin, ada si Ucok, ada si Acil, ada si Nopal. 4 orang masuk ke dalam mushola. Yang menjadi imam si Udin, 3 orang temannya menjadi makmum. Mereka sholat, Allahu Akbar, diikutin sama ketiga temannya. Ketika si Udin mau ruku, ternyata dia kentut. Allahu Akbar, terus dia kentut. Setelah dia kentut, dia melanjutkan sholatnya. Kata yang di belakang, kata si Ucok. Kata si Ucok gini, Udin, kamu batal sholatnya. Kamu tadi kentut. Kata yang di pinggirnya nih, kata si Acil, Cok, kamu juga batal. Kamu kan ngomong. Kata si Acil yang di pinggirnya, untung gue gak ngomong, katanya. Nah, itulah diantara kenapa mereka seperti itu. Karena mereka beramal tetapi tidak mengetahui ilmunya. Mereka tidak mengetahui bahwasanya kentut, ngomong dalam sholat
itu adalah perkara yang menyebabkan batalnya sholat. Kalau murid SD Amaliyah jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Insya Allah murid SD Amaliyah semuanya pintar-pintar, solih dan solihah. Selanjutnya di antara tujuan mencari ilmu, yaitu kita tadi kan bisa beramal. Kenapa demikian? Karena kalau ilmu tanpa amal bagaikan apa? Bagaikan pohon tak berbuah. Seperti itu. Baik. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang pertama menyebutkan bahwasanya perintah dari ayat yang pertama Allah turunkan kepada baginda Rasulullah adalah perintah tentang membaca. Ada 5 ayat. Di antara 5 ayat itu, di ayat yang pertama adalah perintah membaca. Baik, Bapak tidak akan bacakan untuk ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda Rasulullah SAW. Coba kalian tuliskan di kolom komentar surat yang pertama kali Allah turunkan kepada baginda alam, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ayat 1 sampai 5. Silahkan ditulis di kolom komentarnya masing-masing ya. Baik, itulah di antara pentingnya kita menuntut ilmu. Maka yuk dari sekarang kita harus lebih semangat lagi untuk senantiasa mencari ilmu dimanapun kita berada. Dan kalau kita sudah mempunyai ilmu, maka kita akan manfaatkan. Semoga ilmu yang kita dapatkan, semoga ilmu yang kita miliki selalu bermanfaat, khususnya bagi diri kita sendiri, umumnya untuk orang lain. Sekian dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya adalah kekhilafan dari Bapak sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.